Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Dunia yang membeku. Di tepi dunia yang dibekukan musim dingin, Feyre berburu dengan kelaparan yang menggigit lebih tajam dari udara musim salju. Langkah-langkahnya sunyi, mengendap dalam salju yang mengubur hutan dalam putih yang pekat. Ia bukan sekadar pemburu malam itu. Ia adalah anak perempuan yang terjerat takdir, membawa busur lebih berat dari tubuhnya dan jiwa lebih lapar dari perutnya. Rasa dingin menusuk tulang, tapi yang lebih membekukan adalah kenyataan bahwa tak ada yang akan menyelamatkannya. Ia adalah harapan terakhir keluarganya, dua saudari yang kehilangan keceriaan dan seorang ayah yang kehilangan keberanian. Di matanya, dunia telah kehilangan warna sejak ibunya tiada, namun tetap ia menarik tali busurnya. Dunia tak memberi belas kasihan dan ia pun berhenti memintanya. Saat panah meluncur dan rusa tumbang, tidak ada perayaan dalam hatinya, hanya kelegaan dingin. Namun sebelum darah rusa menyentuh tanah, matanya menangkap siluet lain, seekor serigala raksasa, menatap dengan mata yang bukan milik binatang biasa. Ia tahu, dalam sekejap, bahwa dunia ini menyimpan kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih buas dari dirinya. Dan saat ia melepaskan panah kedua ke dada serigala itu, ia juga menusukkan nasib ke jantung masa depannya. Feyre membawa pulang daging dan bulu, tapi juga membawa bisikan takdir. Malam itu, salju turun lebih deras, seakan dunia ikut berduka. Tak ada yang tahu bahwa pada malam itu, batas antara dunia manusia dan dunia Fae mulai retak, dan di tengahnya, seorang gadis pemburu telah menyalakan api perang takdir dengan sebatang panah. Malam pertama Feyre, di sisi lain tembok itu seperti terjerumus ke dunia yang tidak ia pahami. Langit lebih gelap dari biasanya, namun bertabur bintang-bintang yang tampak lebih dekat, seolah bisa dijangkau dengan tangan. Rasa takut membeku dalam dadanya, tapi di sela-sela bayangan ada sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu halus namun mengakar. Ia bertanya dalam hati, jika ini dunia para peri, mungkinkah tidak semua dari mereka haus akan darah manusia? Pamlin, dengan kekuatan yang begitu tenang dan rahasia yang tersembunyi di balik topeng emasnya, bukan monster seperti yang selama ini diceritakan di dongeng-dongeng ibunya. Dia adalah teka-teki, kasar namun lembut, jauh namun perlahan merapat, menyentuh bagian hati Feyre yang telah lama membatu. Dalam keheningan antara mereka, ada percikan yang belum terbakar, tapi cukup untuk menghangatkan. Kastil tempat ia tinggal bukan hanya megah, melainkan penuh keajaiban. Dinding-dindingnya berbisik, taman-tamannya bernyanyi. Feyre, yang terbiasa hidup dengan dingin dan kelaparan, merasa seperti tubuhnya sedang dipeluk oleh dunia yang ia tidak tahu bisa mencintainya, tapi ia tahu tak ada yang datang tanpa harga. Di tempat ini cinta dan bahaya berjalan berdampingan. Lucien, teman Tamlin, sinis dan tajam seperti bilah pedang, namun tidak bisa menyembunyikan kelelahan dalam matanya. Di balik sarkasme, Feyre melihat bekas luka yang dalam. Seperti dirinya, Lucien juga menyimpan perang batin yang tak kunjung sembuh. Dalam obrolan yang kaku dan sindiran yang pedas, ada semacam rasa saling mengerti yang sunyi. Feyre mulai melukis lagi dengan warna yang tak pernah ia temukan sebelumnya, cat yang memantulkan cahaya seperti permukaan danau. Lukisan-lukisannya menjadi cermin dari hatinya yang mulai retak oleh kehangatan. Tapi tiap garis yang ia tarik juga seperti benang takdir, menariknya semakin dalam ke dunia yang tak bisa ia miliki tanpa kehilangan bagian dari dirinya. Namun bahkan di tengah ketenangan itu, bayangan terus mengendap. Ada sesuatu yang salah.
Di dunia ini, sesuatu yang tak disebutkan Tamlin, tapi terasa di tiap bisikan angin, di tiap tatapan yang teralihkan. Feyre mulai bertanya-tanya, apakah cinta cukup untuk menutupi kebenaran? Dan jika kebenaran datang dalam bentuk kegelapan, Feyre melangkah menyusuri lorong-lorong istana Tamlin. Jantungnya berdegup pelan di tengah keheningan yang terasa seperti menyimpan rahasia dunia. Setiap tapak langkahnya diselimuti oleh keanggunan bangunan yang tak pernah ia bayangkan. Dinding, marmer pucat, cahaya matahari yang membias di permukaan kaca patri, dan aroma bunga yang tidak pernah layu, seolah musim semi tak mengenal akhir. Namun di balik segala keindahan, hatinya terus mencari, apakah ini kebebasan atau sangkar yang lebih indah dari sebelumnya. Tamlin, sang High Fae bertopeng emas, menjadi teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Di balik senyumnya yang lembut, Feyre merasa ada luka yang tak disebutkan, ketakutan yang tak pernah diungkapkan. Ia memberinya kebebasan untuk melukis, memberinya makanan lezat dan taman rahasia, tapi tetap ada jarak tak terlihat di antara mereka, seperti bayangan di tengah cahaya pagi. Feyre belajar tersenyum, tapi belum tahu bagaimana cara merasa damai. Hari-hari di istana penuh ketakjuban, namun malam-malamnya sunyi. Feyre tak dapat tidur. Pikirannya terus dihantui bayangan keluarganya yang lapar dan ancaman tak dikenal yang menunggu di luar tembok dunia ini. Di satu sisi, ia mulai mengenal keindahan, sapuan warna di langit saat matahari terbenam, musik lembut dari pesta malam para Fae, dan tawa Lucien yang kadang menembus kesepiannya. Namun di sisi lain, ia sadar tidak ada tempat yang benar-benar aman dalam dunia yang dibentuk oleh sihir dan rahasia. Ketika Tamlin mengajaknya menari di festival musim semi Calan Mai, segala sesuatu dalam dirinya goyah. Irama genderang memabukkan, aroma bunga liar, dan keringat para Fae memenuhi udara. Feyre merasa hidup, lebih dari sebelumnya. Tubuhnya, hatinya, semuanya bereaksi terhadap dunia ini. Ketika Tamlin menciumnya, bukan hanya bibir mereka yang bersentuhan, melainkan seluruh takdir mereka yang saling menarik, saling menantang. Namun di balik semua gairah itu, kegelapan mulai merayap. Amaranta, nama yang hanya dibisikkan dalam ketakutan, mulai terdengar. Lucien memperingatkan. Tamlin menjadi lebih diam, lebih terluka, dan Feyre tahu, semua ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian untuk melihat kebenaran, bahkan jika kebenaran itu memecahkan hatinya. Cinta pada akhirnya bukanlah hanya tentang kebahagiaan yang mudah, bukan sekadar tentang senyuman dan ciuman di taman penuh bunga. Cinta yang sejati, Feyre mulai mengerti, lahir dari luka yang terbuka, dari pilihan-pilihan yang mengorbankan diri, dan dari keberanian untuk kehilangan demi yang dicintai. Tamlin menyuruhnya pergi demi keselamatannya. Tetapi keselamatan bukan lagi yang Feyre cari. Ia ingin kebenaran dan ia ingin melindungi apa yang kini ia cintai dengan seluruh dirinya. Maka ia kembali ke keluarga manusia, tapi tubuhnya tetap di sana, sementara jiwanya tertinggal di Praetian. Hari-harinya terasa hampa dan malam-malamnya bergetar dalam tangis yang diam, hingga ia tahu bahwa istana itu telah jatuh, bahwa Tamlin ditawan, bahwa Amaranta, makhluk yang kejam dari bawah gunung, telah menebarkan kegelapan yang tak bisa diabaikan. Maka Feyre, manusia yang dulu rapuh, kini berdiri dengan keberanian yang lahir dari cinta. Ia kembali melintasi dunia yang memandangnya sebagai lemah, hanya untuk menghadapi mimpi buruk terbesar demi menyelamatkan satu jiwa. Di bawah gunung, ia menghadapi 3 tantangan mematikan. Setiap ujian menorehkan luka bukan hanya pada tubuhnya, tapi pada jiwanya,
Rasa takut, jijik, putus asa, semuanya mengelilinginya seperti bayangan, tetapi ia terus maju, karena Tamlin menatapnya dari kejauhan, bisu, terkunci dalam diam dan penderitaan. Feyre tak menyerah, meski tubuhnya compang-camping, meski tulangnya retak. Ia menantang Amaranta dengan teka-teki terakhir. Dan ketika ia menjawabnya dengan jantung yang hampir berhenti, cinta yang tak terucap pun menyelamatkan mereka semua. Namun, harga dari cinta itu adalah kematian. Feyre mati, tapi cinta juga adalah sihir yang paling tua dan dalam. Semua High Fae mengulurkan kekuatan mereka satu demi satu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Bukan lagi manusia, tapi High Fae. Ia hidup kembali dengan mata yang melihat lebih dalam, hati yang lebih tajam, dan jiwa yang telah melewati batas dunia. Dan ketika Tamlin memeluknya, akhirnya tak ada lagi jarak, tak ada lagi keraguan. Hanya dua hati yang pernah terluka, yang kini pulang satu sama lain. Namun di kejauhan, mata berwarna ungu memandang dari bayangan, tersenyum tipis, Rhysand, yang telah membantu dalam diam, yang telah menandai takdir Feyre lebih dari yang ia sadari.